Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dalam beberapa dekade belakangan ini, kita sudah membuktikan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan tidak bisa dianggap remeh lagi. Malaysia dikenal dengan negeri yang lebih maju dari Indonesia dengan GDP per kapita lebih tinggi untuk saat ini. Namun, apakah yang maju itu rakyat pribuminya sendiri? Yang lebih dikenal luas dengan bangsa Melayu, yang bisa menilai adalah rakyatnya sendiri. Konflik horizontal antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi bahkan sebelum Malaysia merdeka. Konflik berkepanjangan ini telah berlarut-larut dan mendarah daging untuk sebagian rakyat Indonesia dan Malaysia. Yang dulunya konflik militer sekarang telah berubah menjadi konflik ketegangan tensi antar rakyatnya. Intinya sebagian masyarakat sekarang saling adu gengsi terhadap kemajuan negaranya. Pada era Orde Lama, rakyat Indonesia dan Malaysia saling membenci satu sama lain akibat dari konfrontasi ganyang Malaysia yang disebabkan pengkhianatan Perdana Menteri Malaysia terhadap Persetujuan Manila yang ditandatangani sendiri sama Presiden Indonesia Soekarno dan Presiden Filipina Macapagal. Apapun anggapan maksud tentang Persetujuan Manila ini, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan dan tidak dapat dipercaya untuk kedua kalinya. Filipina mungkin hanya memutuskan hubungan diplomatik, namun tidak dengan Indonesia. Indonesia itu militan, pengkhianatan tingkat negara tidak dapat ditoleransi. Sontak saja seperti Presiden Soekarno, ia mengumumkan konfrontasi terhadap Malaysia dengan semboyan Ganyang Malaysia. Beruntung sungguh beruntung nasib Malaysia yang dibantu oleh pasukan sekutu atau Barat, bahkan sejatinya Indonesia berperang melawan pasukan sekutu atau Barat. Walaupun banyak juga pendukung dari Indonesia, tetapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan penyokong asing di belakang Malaysia. Pada saat puncak peralihan Orde Lama ke Orde Baru, lagi-lagi Malaysia diuntungkan dengan konflik internal di dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan isu PKI. Bahkan inilah yang menyebabkan meredahnya ketegangan antar kedua negara. Jika tidak ada konflik ini, dapat dipastikan serangan Indonesia kepada Malaysia terus dilancarkan sampai tujuannya tercapai. Presiden Soeharto yang mengambil alih tempat kekuasaan dari Presiden Soekarno membuat Indonesia sempat mesra dengan Malaysia. Namun perkembangan negara Malaysia yang besar-besaran disokong asing tersebut membuat Indonesia sempat tertinggal jauh dari Malaysia. Ketertinggalan ini membuat sebagian besar rakyat Indonesia yang belum mengerti visi dan potensi Indonesia ke depannya menjadi iri terhadap Malaysia. Ditambah lagi pada saat peralihan Orde Baru ke era reformasi, kesombongan Malaysia menjadi-jadi. Banyak kasus dan isu yang menggambarkan bahwa Malaysia merendahkan Indonesia. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Cambodia. Gojek boleh pergi. Bawa Gojek tak boleh menjaminkan masa depan anak muda. Merosakkan anak muda lagi ada. Kita bukan Indonesia. Indonesia majoriti bukan orang Islam. Gojek di Indonesia boleh dijalankan sebab jalan raya dia terlalu sempit. Kemiskinan di Indonesia terlalu rendah. Gaji tak tinggi. Syed Siddiq nak membelakangkan atau tidak memajukan anak muda ke hadapan.
Sengaja saya datang ke Jakarta menaik pesawat yang dibuat oleh Indonesia, CN. Walaupun dia perlahan. Nah, kali ini sedikit cerita tentang Menteri Pertahanan negara tetangga serumpun kita, yaitu Malaysia. Ternyata Menteri Pertahanan Malaysia ini suka melawak juga nih bos. Diberitakan dari beberapa sumber berita berikut, seperti kompas.com, kumparan.com, bahkan juga malaysiatoday.net. Diketahui bahwa baru-baru ini, pada tanggal 25 Januari 2020 kemarin, Menteri Pertahanan Malaysia yaitu Muhammad bin Sabu telah bercerita sambil cakap lawak-lawak gersang nih bos. Dalam lawakannya tersebut, beliau mengatakan, biasanya perjalanan dari Malaysia ke Jakarta hanya 2 jam. Tetapi dengan pesawat buatan Indonesia ini menjadi lebih lama, yaitu menjadi 3,5 jam. Wah. Barbar juga nih Datuk Med Sabu ya bos. Pesawat buatan Indonesia dicandai seperti itu. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bahkan dengan santunnya di dalam parlemen pun mereka dengan terang-terangan mengakui itu. Di lain sisi juga sangat banyak isu yang menggambarkan keangkuhan Malaysia terhadap Indonesia. Di antaranya isu PKI, klaim budaya, teritori wilayah kedaulatan, kemajuan negara, bahkan sampai menyoroti tingkat kemiskinan di Indonesia. Semua isu-isu ini membuat rakyat Indonesia secara luas tertantang untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak rendah seperti yang mereka bayangkan. Mentalitas kita jauh lebih perkasa dari yang mereka bayangkan. Mentalitas kita adalah warisan DNA leluhur Nusantara yang begitu kuat. Kita bangsa Indonesia adalah benteng Nusantara yang kokoh. Siapa lagi yang bisa membuat diri mereka Nusantara kalau bukan Indonesia? Bangsa mana lagi di Nusantara yang bisa mempertahankan wajah-wajah Nusantara hingga lebih dari 98%. Integritas Indonesia sangat kuat dan identitas Indonesia terjaga dari dulu. Mentalitas Indonesia juga perkasa. Mentalitas asli Nusantara Indonesia. Keberkahan Indonesia terhadap sumber daya alam dan manusianya sudah tak dapat diragukan lagi. Terlahir dan dibesarkan dari daerah bantaran kali, tapi sosok ini adalah membuka kembali pintu gerbang harapan bangsa. Sosok inilah yang menghidupkan kembali motor penggerak kemajuan bangsa Indonesia. Ya, dia adalah Presiden Jokowi. Di awal kepemimpinan dia sempat diragukan akan dibawa kemana Indonesia di tangannya. Bisa-bisa hancur Indonesia. Tetapi ia bermodalkan apa yang tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang pada saat itu, yaitu ketulusan dan budi luhur yang tertanam dalam dirinya. Kemanapun dia berkunjung di daerah Indonesia, disitulah terdapat air mata kebahagiaan dari rakyatnya. Ia memancarkan semangat kepada rakyat Indonesia untuk bangkit bersama. Memajukan bangsa Indonesia bukan hanya di regional saja, tetapi di kancah internasional juga. Dia bukan Soekarno yang begitu gagah melawan invasi dari asing. Dia juga bukan Soeharto yang begitu gahar dalam kesenyapan mempertahankan keutuhan bangsa. Dia adalah pemimpin yang visioner dan merangkul seluruh rakyat Indonesia dari dalam untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan dapat bersaing dengan negara-negara besar lainnya dalam hal kemajuan negara. Indonesia bangga karena Indonesia berdikari dan semakin maju. Dan saat-saat itu tidak akan lama lagi dan sudah di depan mata, bahkan beberapa sisi Indonesia sudah melakukannya. Jangan pernah remehkan bangsa Indonesia. Kami seperti ini bukan berarti kami benci sama Malaysia. Kami seperti ini merupakan balasan terhadap hinaan yang ditujukan kepada bangsa Indonesia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah.
ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Pertahanan yang memacu ke hadapan ialah Vietnam. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Peramah, lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Hanya itu saja, tidak lebih. Semoga Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia dan semoga di saat Indonesia sudah lebih maju, rakyat Indonesia tidak sombong terhadap Malaysia. Oke, apakah teman-teman setuju dengan pendapat-pendapat orang-orang Malaysia ini? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.